Iya, seperti biasa, ada aku di sini, Timothy, untuk nemenin kamu semua yang ada di rumah buat menyaksikan program yang milenial, inovatif, dan kreatif, apalagi kalau bukan playlist. Tadi kita sudah disambut oleh penampilan yang luar biasa dan juga spektakuler. Tapi tak kenal maka tak sayang. Lebih baik kita langsung aja ya, berlama-lama kenalan dari tadi siapa sih yang perform. Lalu perform apa tadi ya? Kayak tari tapi kok seperti ada gerakan silat gitu ya. Mending langsung kita tanya pada tadi yang sudah perform. Halo. Kalian dari mana sih? Dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Tadi kalian bawakan tari bukan sih? Bukan. Itu silat. Silat. Apa namanya kalau boleh tahu? Tapak suci. Itu tapak suci. Tapak suci. Tapak suci berarti tadi grup ya. Ada yang di atas, terus kamu berdua yang ngiringin gamelan. Berarti kamu bisa mainin gamelan ini? Bisa. Tahu nggak namanya alat-alatnya apa? Tahu. Apa coba? Kalau yang dipukul itu gendang. Yang di ini saron. Saron. Itu kenong. Hah? Yang itu yang digantung? Ya itu gong. Itu gong. Nah, teman-teman yang di rumah juga tahu kan nama alat-alatnya apa. Tapi meskipun teman-teman sudah tahu, mereka belum kenal sama kalian. Boleh dong kenalan? Boleh. Boleh. Dari siapa dulu? Paling pojok. Dari yang paling pojok, dari yang paling besar. Halo teman-teman, nama saya Nabila Fisa dari kelas 8F. Nabila. Halo teman-teman, nama saya Raya Naila dari Nabila dari kelas 8B. Siapa? Raya. Raya.
Halo teman-teman, nama saya Putri Halautanningsi, saya dari kelas 9E. Panggilannya? Putri. Putri. Nama saya Arsyad Faris Safidin dari kelas 8A. Panggilannya? Raffi. Raffi. Oke. Ada Nabila, ada Raya, ada Putri, ada Raffi. Nah, teman-teman sudah kenal kan dari mereka berempat. Nah, lalu Kak Timothy mau tanya lagi. Tadi kalian bawakan tapak suci ya namanya. Itu tadi gerakannya apa sih namanya? Ini beregu sama seni tunggal. Beregu sama? Tunggal. Tunggal. Berarti kalau beregu itu couple gitu ya masakan? Atau berkelompok. Tadi ada 5 atau berapa yang di? Yang beregu 4. 4 berarti 2. Gerakannya beda nggak sih? Kalau misalkan single sama beregu, yang tunggal beda. Nah, kamu kelas 8 tadi ya? Benar, kelas 8. Iya, benar teman, kelas 8 ya? Loh, nggak percaya loh teman-temannya. Kelas 8. Kenapa kok kamu suka tapak suci? Kok milih untuk ekstrakurikulernya tapak suci? Kenapa? Suka aja. Emang dulu pengen waktu mau sekolah di Muhammadiyah 2 Surabaya ini emang pengen ikutnya di tapak suci. Tapi bukan buat berantem ya. Bukan. Biasanya kan gitu, ikut kayak seni buat bela diri gitu terus berantem. Tapi enggak ya buat jaga-jaga. Udah pernah tampil atau ikut kejuaraan atau kompetisi gitu? Pernah? Kamu ikut juga? Ikut yang tampil juga atau supporter? Yang tampil? Menang? Menang juga? Wih keren, kasih tepuk tangan dong. Menang. Pesertanya ada berapa itu? Banyak ya? Ribuan? Oh, tak kira pesertanya 2 terus kamu jadi juara 1. Ribuan berarti ya? Iya. Luar biasa. Nah, kelas 8 yang sebelah kiri kelas 9. Kelas 9 berarti sudah senior kan ya? Nah, selama 3 tahun kan ya kurang lebih bersekolah di Muhammadiyah 2 Surabaya. Selain tapak suci, kalian ngikutin kegiatan apa lagi? Gamelan sama Sunday School. Gamelan sama Sunday School. Sunday School itu ngapain sih? Sunday School itu kita di sana belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, speaking gitu. Oh, berarti nggak cuma bisa gamelan sama ya silat aja ya? Insya Allah. Nah, kalau gamelan kenapa sih kamu tertarik ke gamelan? Biasanya kan anak-anak seusia kalian ini pasti kalau nggak ke kayak single vokal itu juga main band. Tapi kenapa kalian lebih tertariknya ke gamelan? Nah, ini yang paling ganteng ini mau jawab ini. Itu karena gamelan itu kan seni. Nah, jangan sampai seni ini nggak ada. Woi. Jawabannya keren loh ya. Jangan sampai seni ini nggak ada. Jadi kamu sebagai generasi muda ingin melestarikan kebudayaan asli Indonesia gitu ya. Dan juga nggak kalah keren kan ya dibanding untuk kesenian-kesenian atau sekarang anak muda ini lebih suka seperti musik band dan lain. Tapi gamelan ini nggak kalah keren ya. Kamu sendiri pegang apa? Itu main gendang. Main gendang. Oh, main gendang itu? Iya. Tadi kamu yang main? Iya. Yang ngajarin siapa? Pak Faisal. Pak Faisal. Iya. Kamu bisanya setelah masuk ke SMP ini atau sebelumnya emang udah bisa? Sebelumnya memang bisa karena suka. Terus akhirnya di SMP ada ekskul gamelan ikut. Akhirnya ikut. Ya. Misalkan nanti kamu sudah lulus, tetap mau dikembangkan lagi atau tetap kan ya? Habis ini kan kamu lulus kan ya? Enggak, masih setahun lagi. Masih 1 tahun lagi. Kira-kira ini apa sih yang paling berkesan ketika kamu bermula di sini hampir 3 tahun kan? Ada nggak ketika nanti kamu lulus gitu, aduh kok aku udah mau lulus aja ya? Lebih banyak. Banyak. Apa salah satunya? Kayak ngejalin teman terus. Ya banyak. Nah ini yang dihafal ini yang ngejailin temen katanya. Karena sering. Berarti kerjaanmu di sekolah jailin temen gitu ya? Enggak, di sekolah belajar. Oh, di sekolah belajar. Teman-temannya aja loh sanksi sama kamu nggak percaya. Tapi kalian seneng ya sekolah di sini? Selain bisa belajar terus menambah bakat kalian juga, hal yang paling berkesan buat kamu apa sih?
Kenapa memilih bersekolah di sini? Kegiatannya banyak. Terus buat menyalurkan hobi kita itu juga pilihannya kan di sekolah ini banyak. Iya. Dan teman-temannya itu juga kelihatannya seru, guru-gurunya itu juga seru gitu. Oh, guru-gurunya seru? Seru bener ya? banget. Oh. Biasanya ini ya, anak-anak usia sekolah itu misalkan gurunya itu enak, gurunya seru, itu mereka betah di sekolah. Kadang udah waktunya jam pulang, mereka masih ada di sekolah. Kalian juga seperti itu? Iya. Nah, Kadang sih, ke setiap hari. karena mungkin lebih nyaman di sekolah daripada di rumah. Kalau di sekolah temennya banyak, gurunya asik, bisa ngikutin kegiatan. Enggak, lebih nyaman di rumah. Lebih nyaman di rumah. Nah, sekarang kamu kan sekolah online ini. Kamu lebih milih di rumah atau di sekolah? Kalau sekolah? Itu lebih enak di sekolah. Lebih enak di sekolah kan? Katanya tadi lebih milih di rumah. Tapi itu kalau masalah sekolah ya di sekolah. Kalau di rumah ya di rumah. Lah iya. Aku jadi bingung ini sama yang paling ujung ini. Oke, buat kalian yang makin tambah bingung, mending kalian bangun, habis itu kalian buka handphone kalian kabarin teman-teman kalian yang ada di kontak kalian buat kasih info ke mereka bahwa tayangan playlist kali ini sudah mulai. Dan jangan kemana-mana, siapkan camilan kalian karena habis ini playlist bakalan kembali dengan perform yang gak kalah menarik. Tetap di playlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Hurun Ain Nuswantoro dari kelas 7F. Nama saya Areta Ali Nirmala Abbas dari kelas 7E. Kami akan membacakan sari tilawah Quran Surah Ali Imran ayat 95 sampai dengan 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas ilalladzi bibakkata mubaraka lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakar, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan yang bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kembali lagi di playlist milenial, inovatif, dan kreatif. Tadi kita sudah melihat perform dari dua teman kita yang membawakan qiraah. Sekarang
di samping saya sudah ada talent lagi yang juga nggak kalah cantik. Kali ini aku ditemenin oleh 3 orang cewek cantik. Siapa ya kira-kira mereka? Halo. Halo. Nah, boleh dong perkenalan sama teman-teman yang ada di rumah? Kenalkan, nama saya Naraswari Nirwita Prawita. Bisa dipanggil Bita. Biasanya dipanggil Bita. Bita. Kelas 8F. Kelas 8F. Yang tengah? Halo semua, nama saya Nadia Akila. Kelas 8D, biasa dipanggil Nadia. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Gisa Gini Kinaya, bisa dipanggil Gisa dari kelas 8D. Oke. Ada Bita, ada Nadia, ada yang ujung Giza. Bita, Nadia, Giza. Nah, mereka bertiga kan sudah pakai pakaian yang rame kan ya, ada pernik-perniknya. Kalian pasti mau nyanyi ya? Bukan dong. Bukan. Terus mau bawain apa? Tari. Tari. Dari pakaiannya agak asing ini. Tari apa sih kalau boleh tahu? Tari Sekar Sumekar. Tari Sekar Sumekar. Sekar Sumekar bahasa Jawa berarti ya. Artinya apa? Artinya bunga yang mekar. Kan ini temanya juga bunga. Banyak Bunga yang mekar. pernik. Oh iya. Aksesorisnya pernak-perniknya bunga. Terus ini juga ditempeli bunga-bunga gitu. Kalau boleh tahu, tarian Sekar Sumekar sendiri sebenarnya jadi Surabaya, tapi banyak juga kota lain yang menarikan tari ini. Di Surabaya itu udah nggak banyak penari yang menariin tari ini. Oh, berarti asli dari Surabaya ya? Ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang di rumah banyak yang belum tahu kalian kalau tarian Sekar Sumekar ini tarian asli dari Surabaya. Kalian sudah berapa lama sih menggeluti bidang tari? Dari kelas 7, awal kelas 7 masuk udah nggak nari. Dari awal kelas 7 Ya. sudah dibentuk grup gini? Belum, beda, pertama beda kelas 7. Berarti perorangan dulu baru dijadikan satu Ya. grup gitu. Yang latih siapa? Film Yang latih siapa? Kak Lala. Kak Lala. Tari yang kalian mau bawakan nanti itu apa? Termasuk tradisional, kontemporer? Tradisional. Tradisional. Kreasi. Kreasi. Berarti gerakannya kalian udah hafal gitu. 3. Sudah menguasai berapa tarian sih? 3. 3. Iya. 3 tarian. Dan rata-rata durasi untuk satu tarian itu berapa lama? 5 menitan, mungkin 5 menit sama 8 menit. 5 sampai 8 menit ya? Iya. Oh, dan kalian menguasai ketiga-tiganya itu. Kalau yang satunya nih kayak setengahnya dulu karena nggak jadi lomba, makanya setengah doang. Cara ngafalinya gimana sih gerakannya gitu kalau boleh tahu? Jadi apa nih intinya aja. Ada nggak seperti gerakan dasar gitu kan? Kalau senam kan ada gerakan dasar. Nah kalau tari juga ada? Ada. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Gerakan dasarnya itu apa aja namanya? Biasanya di tari tuh pasti ada bagian pundak kakinya itu di bawah. Itu yang paling banyak sih di tari. Jadi tiap tarian pasti ada bagian pundak. Berarti gerakannya yang dasar itu ada kaki. Ya. Terus habis itu Tangannya harus tegak gitu. tangannya tegak, badannya berarti harus tegak ya. Terus katanya nih, kalau misalkan mau ikut tari tuh badannya harus lemes gitu. Niat sih. Yang penting niat. Tapi susah nggak sih latihan gitu? Karena kan ada yang, orang yang nggak biasa nari terus disuruh nari kan kaku gerakannya. Nah itu susah nggak sih untuk melatih gitu? Sebenarnya nggak susah juga sih, tergantung orangnya. Kalau mau ya bisa belajar dulu. Nanti juga pasti nggak bakal kaku lagi. Nanti udah terbiasa belajar dan bakal sendiri badannya udah biasa nari karena dia mau belajar. Udah terbiasa gitu. Ya. Kalau misalkan mau latihan nih, perlu pemanasan nggak? Ya perlu. Pemanasannya tuh gimana? Ya rentangin badan gitu. Kayak mau senam gitu ya, biar badannya lebih lemes gitu. Pernah perform di mana aja ini kalian? Banyak ya? Ya Biggie Junction termasuk. Yang diinget aja. Kalau banyak berarti aku tanyanya yang diinget. Biggie Junction sih. Biggie Junction. Itu apa? Kontes atau lomba atau seperti apa? Lomba. Lomba. Ya. Lomba. Kalau
Kalau lomba gitu, biasanya kalau tari penilaiannya di bidang apa sih? Tadi keindahannya, kelemesannya, luasnya. Menari kan tradisional. Iya. Seperti itu biasanya. Lemesnya, badannya, pembawaannya gimana, cantik enggaknya. Oke, berarti harus kompleks ya? Iya. Itu grup atau gimana? Atau perorangan? Ada grup, ada perorangan. Apa ya? Kalian kan untuk jam terbangnya udah terbilang tinggi nih untuk tari. Ketika kalian perform, perorangan dengan grup itu susah mana sih? Perorangan susah grup. Kalau perorangan misal salah gitu ya, Iya. itu tuh nggak apa-apa, nggak kelihatan. Oh gitu. Kalau grup beda sendiri gitu. Nah kalau kamu kan katanya susah ya grup. Iya. Kenapa? Susah ya Kalau grup? grup kan kalau salah satu kayak bingung semua gitu, kayak duh gimana? Oh jadi misalkan salah satu teman kamu melakukan gerakan yang salah atau lupa gitu, akhirnya berpengaruh ke yang lain gitu ya. Lagi nggak kompak. Berarti nggak kompak. Nah caranya untuk menjaga kekompakan gimana? Ya jadi terus. Berarti terus. Dilihatin terus. Kan kalian nggak satu kelas. Kelasnya beda-beda Ada kan? yang satu kelas, ada ya. Nah sekarang kalian kan nggak satu kelas ini. Aku sama dia satu kelas. Ini satu kelas. Ini kamu kan nggak. Nah gimana caranya biar kompak? Setiap hari ketemu ya biasa ya. Iya. Setiap hari ketemu. Latihannya juga setiap hari. Iya. Oke. Selain ngedance, selain tari, ada lagi nggak yang kalian suka? Dance, tapak suci, sama jurnalis juga ikut. Oh jurnalis juga ikut. Oh berarti bisa bikin naskah. Bisa reportase gitu. Bisa. Oke. Bisa dong kasih contoh misalkan reportase kayak gimana? Bagian aku bikin foto. Oh bikin foto berarti suka fotografi. Iya. Oke nanti kita sama timnya di foto ya. Nanti dipajang di sekolah. Boleh. Kalau siapa tadi yang tengah? Nadia. Selain tari suka apa? Tapak suci. Tapak suci aku juga. Iya. Oh selain itu? Ada itu aja. Soalnya nanti kalau kebanyakan gak diboleh Oh sampaikan kan. waktunya mungkin ya. Iya belajar juga. Oke. Nah Dita selain tari apa lagi nih? Ikut teater terus paskibra juga. Paskibra. Ikut paskibra. Nggak ikut tapak suci juga? Enggak. Tapi rata-rata dari tadi ceweknya itu ikut tapak suci semua. Jadi kalian yang cowok-cowok hati-hati loh ya sama anak-anak cewek yang di sini. Oke, tanpa berlama-lama kayaknya teman-teman yang di rumah ini udah penasaran buat perform kalian. Ya kan? Siap ya buat perform? Kasih yang terbaik ya buat teman-teman. Oke. Setelah ini kita akan menyaksikan perform dari 3 teman kita yang membawakan tari Sekar Sumekar. Dan jangan kemana-mana karena di sini playlist akan kembali dengan penampilan yang gak kalah seru. Tetap di playlist.
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Grisya di acara Fit and Fun. Nah, kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan di PK Al Iman Surabaya. Tadi udah mainan ayunan, terus apa itu namanya? Ini jungkat-jungkit. Iya, jungkat-jungkit. Buat kalian yang suka dengan channel kami, dukung kami dengan like, subscribe, dan juga share video yang kami tayangkan di sini agar bermanfaat juga buat teman-teman kalian yang ada di luar sana. Saya Grisya. Dan aku Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah kuduga. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, namun kenapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Bila memang hatimu untuk aku, salahkah ku berharap kau memilih diriku? Cinta, aku telah tahu kita memang tak mungkin, namun kenapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Memang tak mungkin, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Ternyata hati tak sanggup melupakan.
Masih di playlist milenial, inovatif, dan kreatif. Tadi kita sudah mendengarkan suara merdu dari siapa ya tadi yang nyanyi? Siapa sih tadi yang nyanyi? Iya, boleh dong perkenalan namanya siapa? Pakai ini? Nama saya Ardan dari kelas 7A. Dari kelas 7A. Nah, tadi kan kamu nyanyi sendiri. Nah, sekarang kok kamu bawa gerombolan teman-teman ini? Kelompok band. Ini kelompok band. Berarti kamu vokal dan juga punya grup band. Nah, grup bandnya namanya apa? Nine Project. Nine Project. Namanya Nine Project. Tapi kita belum kenal dengan personil-personilnya. Boleh dong kenalan? Dari yang ujung sana dulu aja. Kelihatannya ini yang paling beda ini penampilannya. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan. Nama panggilannya? Rehan. Kelas berapa? 7A. Kelas 7A. Kamu sebagai Kajun. Oke. Perkenalkan, nama saya Chandra Nusa Dewa dari kelas 7D. Dari kelas 7D. Panggilannya siapa? Sebagai basis. Nah, yang tengah tadi kan sudah kenal. Next. Perkenalkan, nama saya Farja Aurelia Khoiril, biasa dipanggil Caca, dari kelas 7G. 7G. Nah, yang terakhir ini, sepertinya tadi sudah perform. Perkenalkan, nama saya Raya Hurun Nusantara dari kelas 7F. Nah, berarti kamu perform 2 kali ya? Iya, luar biasa, 2 kali perform. Nah, di sini kamu sebagai apa di grup band ini? Itu gitar. Gitar. Sebagai gitar, berarti kamu yang di keyboardnya ya? Oh. Kamu bawakan lagu apa sih habis ini nanti? Lagunya Krisya yang di-remake sama Noah. Judulnya Seperti yang Seperti yang Kau Minta. kau minta dari Krisya yang di aransemen ulang ya. Dan sekarang kamu aransemen lagi. Oke. Nah, kalian emang di awal ini sudah dibentuk dalam sebuah grup gini atau player sendiri-sendiri? Memang awal dibentuk. Berarti mulai kalian masuk di kelas 7 itu memang sudah dibentuk ya. Berarti kalian termasuk band sekolah dong? Oh, berarti sering mewakili sekolah untuk biasanya perform di mana gitu. Ikut kompetisi juga. Belum, untuk kompetisi belum. Gitu. Tapi nanti next mungkin ketika ada event kalian langsung ikut ya. Nah, singkat saja ini. Selain lagu yang kalian bawakan nanti, biasanya kalian lebih warna musik kalian tuh kemana sih? Biasa yang dibawakan lebih ke jazz atau pop atau rock? Mungkin lebih ke pop ya kayak. Lebih ke pop ya, karena dari karakter vokal kamu lebih sukanya ke lagu-lagu pop gitu ya. Beberapa di sini juga ada yang suka rock. Tapi kembali lagi, kamu lebih sukanya ke pop. Jadi teman-temannya menyesuaikan. Oke. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Tadi kan kita sudah mendengarkan kan suara vokalisnya seperti apa. Nah, sekarang ini teman-temannya akan mengiringi sang vokalis untuk membawakan sebuah lagu dari Krisya yang diaransemen ulang oleh Ariel, Noah, dan juga sekarang diaransemen lagi oleh grupnya mereka. Namanya tadi Project 9 ya. Project 9. 9 Project. 9 Project artinya apa? Oh, berarti kalian band sekolah bentukan yang ke-9. Oh, generasi ke-9. Oke, luar biasa. Nah, oke, buat kamu yang ada di rumah, jangan lupa camilannya dibawa dan juga buka handphone kalian. Kalian kabarin teman-teman yang ada di kontak kalian bahwa saat ini playlist sudah siaran. Biar teman-teman kalian yang ada di rumah nggak lupa, nggak ketinggalan acara playlist. Dan kita sambut penampilan dari Project 9 Band.
Golek esta neng pasar Pakis, balik mana neng playlist milenial, inovatif dan kreatif. Oke, kali ini kita masih bersama SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Banyak aksi, kaya kreasi, bertabur prestasi. Yeay. Gimana tadi perform dari teman-teman yang sudah tampil, dan kali ini masih ditemani juga dengan teman-teman yang udah pakai putih-putih, tapi ada satu yang berbeda, ada yang pakai hitam-hitam ini. Sepertinya siswa yang paling senior ini ya. Oke, kalau boleh kita kenalan dulu ya. Halo Bapak. Siap. Iya, boleh Pak perkenalan. Siapa sih namanya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Jamaluddin. Saya selaku Wakasek Siswani SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Oke, biasa dipanggil dengan Pak Jamal ya? Siap. Ya, Pak Jamal ini sebagai Wakasek Kesiswaan di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Tentunya sepertinya juga sebagai guru favorit, bukan sih? Iya, bukan? Loh, kok sepi? Nah, iya. Iyanya tapi terpaksa kayaknya. Oke, Pak Jamal boleh ngobrol-ngobrol kan ya? Nah, di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Tadi dari awal sampai sekarang di penghujung acara, perform-perform yang ditampilkan sama siswa-siswanya ini sangat memukau. Apakah memang untuk siswa yang masuk di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya ini mereka dilatih untuk kegiatan seperti itu atau seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Perlu difahami bahwa sekolah kita kan ada yang namanya perbakatan ya, sehingga mereka masuk ke sekolah SMP Muhammadiyah 2 Surabaya ini mereka harus tes, dan tes itu akan menemukan di mana titik bakat mereka. Di situ kita asah. Berarti ini tidak harus akademik. Ya. Tapi potensi yang dia miliki itu harus kita asah, karena potensi mereka berbeda-beda. Oke, mengarahkan bakat dan minatnya. Berarti ketika masuk itu ada tes bakat dan minat gitu ya, yang kemudian sama sekolah ini diarahkan bakatnya kemana gitu. Ada berapa kegiatan sih Pak di sekolah? Kalau kegiatan yang di sekolah ini program sekolah banyak sekali ya. Kalau ini kan ada di kelas olahraga, ada kelas futsal dan olahraga, kemudian Sunday sekolahnya, kemudian dalam eksekutifnya, kemudian ini semua termasuk berkaitan dengan program yang ada di sekolah. Oke, begitu. Berarti siswa-siswa di sini nggak bosan pasti ya, karena kegiatannya banyak sekali. Iya, harapan kami yang penting mereka senang. Iya, dan tadi dari segmen 2 ada yang bilang ada Sunday School juga. Nah, berarti setiap hari Senin sampai Sabtu dan juga bahkan Minggu itu mereka ada kegiatan terus ya? Iya, betul. Karena memang kita harus mencari yang berbeda antara sekolah lainnya. Sunday School ini memang orientasinya adalah kewawasan, dan dia bisa pakai dengan bahasa Inggris ya. Kemudian ada bahasa Arab, itu yang harus kita, intinya mereka memiliki satu wawasan yang luas sekali, karena ada yang berbeda di antara sekolah biasanya. Oke, luar biasa. Nah, Bapak, sekarang kan untuk kegiatan belajar mengajar itu kan dilakukan secara online. Gimana sih triknya dari sekolah agar siswa-siswa meskipun sekolahnya di rumah tapi mereka tetap semangat dan juga tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan efektif? Oke, baik. Kalau masalah PJJ ya, pembelajaran
jarak jauh ini ada daring dan luring. Intinya bahwa seorang guru dan murid ini sama-sama siap, dan bagaimana seorang guru itu memiliki suatu kreasi inovatif sendiri dan pembelajaran jarak jauh. Yang penting mereka itu senang dan menerima dengan apa yang disampaikan oleh para ustadz dan sultan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Oke, begitu berarti dari siswa-siswa sendiri sudah tidak terlalu berat ya untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar daring. Insya Allah mereka akan siap, karena setiap apa yang kita berikan, semua guru itu hampir sama dengan murid menunjukkan apa yang disampaikan terhadap siswanya. Jadi udah persiapan sebelumnya. Iya. Lalu untuk kegiatan-kegiatannya Pak masih tetap ada dilaksanakan seperti ekskul dan lain-lain. Ya, kita harus sesuai mati, kita harus mementingkan kesehatan, keselamatan anak didik kita. Ya. Itu harus. Tetapi kalau kita mengajarkan yang namanya luring, itu harus ada protokol kesehatan yang harus kita utamakan. Ya. Itu harus, karena kalau ada apa-apa sekolah kena. Oleh karena itu mungkin kita bisa bagi 5 orang, besoknya 5 orang lagi. Artinya kegiatan ini benar-benar harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi tidak melupakan kegiatan dan juga proses belajar mengajar. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak. Nah teman-teman, sekarang kita bergeser ke yang pakai putih-putih. Ada 4 orang. Kira-kira siapa sih mereka? Boleh dong perkenalan satu-satu? Halo Rek, nama aku Titi Salia Adriana Aurelia dari kelas 9E. Biasa dipanggil siapa? Aulia. Aulia. Nah yang tengah ini? Halo teman-teman, nama saya Fatur Robani Afandi, biasa dipanggil Fatur dari kelas 9B. 9B. Halo, nama saya Fahmi Hidayat Aziz dari kelas 8A, biasa dipanggil Fahmi. Fahmi. Kalian habis ini buat closing kan ya, biasanya closing itu selalu lebih spektakuler karena puncaknya, penutupnya. Kalian mau bawakan apa? Kita membawakan payung dan pantomim. Payung dan pantomim. Payung itu maksudnya komposisi payung. Komposisi payung. Iya. Itu semacam apa? Dance atau? Bukan, semacam pantomim tapi menggunakan lagu kita. Oh gitu, berarti nanti kalian bawa payung gitu ya. Nah menarik sekali ini. Kira-kira seperti apa sih perform mereka? Kita sambut penampilan terakhir dari grupnya apa namanya? Teater Star. Dari Teater Star. Dan buat teman-teman jangan lupa tetap saksikan playlist, karena minggu depan kita akan mempersembahkan talent-talent yang tidak kalah berkualitas. Makanya tetap di playlist dan sampai jumpa minggu depan. Kita sambut Teater Star.